dan pemirsa, sebelumnya ini Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta, Brigjen TNI Hari Indarto ini menjelaskan ada sekitar 600 personil yang akan dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut hari ini. Rekan-rekan wartawan semuanya, pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Ya, kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Dan ini selama ini pakarnya belum ada yang mengaku ya, nanti ada yang komplain sudah ada. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Taruhnya ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar atau seperti apa? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Izin Pak, dari masyarakat dan nelayan, stakeholder mana saja yang mengikuti kegiatan hari ini? Untuk hari ini, ya sementara hanya dari Angkatan Laut saja, kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara simultan, ya ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir. Ya, hari Selasa nanti kalau tidak salah untuk yang di wilayah Banten, ya tepatnya di Kronjo nanti. Pak Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini perintah dari Presiden RI di bawah staf Kasal ya Pak ya? Betul. Secara spesifik perintahnya seperti apa Pak dari Presiden? Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Pemirsa, pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 km di Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat dampak dari hasil tangkapan ikan nelayan anjlok hingga 80%. Imbasnya, harga ikan kini melambung 3 kali lipat dari harga normal di pasaran.
Sudah 5 bulan terakhir, ratusan nelayan di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten alami penurunan hasil tangkapan ikan. Para nelayan seringkali pulang tanpa hasil meski sudah berlayar 1 hari 1 malam di lautan. Keberadaan pagar bambu misterius yang membentang sejauh 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa ini menghalangi kapal nelayan untuk mengeksplor lautan. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim angin barat yang terjadi sepanjang November hingga Maret nanti. Banyak kapal nelayan karam berbenturan dengan pagar usai tersapu ombak besar di musim angin barat. Akibatnya hasil tangkapan anjlok hingga 80%, sementara biaya penggunaan solar tak sebanding dengan hasil melaut. Bisa nggak kalau lu nggak yakin, gue minta tolong Bicon. Yakin sih. Ya, pemirsa, ini adalah visual terkini di mana kapal yang ditumpangi oleh rekan kami Salam Rahmat sudah tiba di salah satu titik pagar laut yang akan dibongkar oleh petugas TNI Angkatan Laut. Salam, apakah Anda masih tersambung dengan saya, Salam? Mundur. Ya, Rista melaporkan langsung dari lokasi proses pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang kurang lebih 30,16 km. Saat ini memang prosesnya kita akan saksikan secara bersama-sama begitu ya. Dan memang kalau kami bisa dengar suara-suara yang memang bergemuruh di sekitar sebelah kiri saya begitu ya, memang dari sejumlah masyarakat ini juga ternyata turut untuk mengikuti proses pembongkaran ini dan juga disambut oleh teriakan-teriakan warga yang sangat mendukung atas apa yang dilakukan oleh pihak TNI AL saat ini. Dan memang saat ini kita akan lihat secara bersama-sama, Arlista dan juga pemirsa, bagaimana proses penarikan dengan menggunakan kapal yang kami tunggangi begitu ya, untuk bisa merobohkan dan juga menghancurkan dari pagar-pagar laut yang terbentang di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang saat ini kondisinya sangat antusias sekali ya dari masyarakat sekitar ataupun juga dari pihak TNI AL pun juga terus bekerja untuk bisa sama-sama melakukan proses pembongkaran terhadap pagar laut yang membentang di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Arlista dan juga pemirsa, kalau kita lihat di layar kaca saat ini, salah satu kapal saat ini memang sudah mengaitkan begitu ya tali ke bagian pagar lautnya untuk nantinya segera akan dilakukan penarikan dengan menggunakan kapal yang mereka tunggangi secara bersama-sama untuk bisa nantinya terlepas begitu ya dari apa yang sudah dilakukan oleh sejumlah oknum ini yang ternyata sangat merugikan dari masyarakat Tanjung Pasir begitu. Dan memang kalau kita lihat tadi secara sekilas di layar kaca, ini memang sudah ada penyegelan yang dilakukan oleh pihak KKP dan juga sudah dari masyarakat pun juga turut melakukan penyegelan agar tidak ada oknum-oknum yang akan mengatasnamakannya begitu atau juga mempertahankan. Ya memang kalau dari pemerintah sendiri ataupun juga dari pihak TNI AL maupun juga KKP ini meminta agar oknum yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan dari pagar laut ini segera melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun memang karena masyarakat di sini sudah sangat resah dan juga sudah sangat merasa dirugikan sekali atas yang dilakukan oleh sejumlah oknum ini, dari pihak TNI AL pun ini langsung berinisiatif untuk melakukan proses pembongkaran pada hari ini juga. Dan memang untuk memang mekanismenya tidak akan dilakukan dalam 1 hari langsung rampung begitu ya, namun memang membutuhkan proses yang lebih lama begitu. Namun memang untuk prosesnya sendiri, kalau kita estimasikan begitu ya, jika 1 hari ini memerlukan kurang lebih 2 kilometer untuk melakukan pembongkaran, namun memang kalau secara total begitu akan dilakukan selama kurang lebih 2 pekan atau 15 hari. Dan memang saat ini kondisi ombaknya cukup tinggi juga, Risa dan juga pemirsa. Kami memang cukup terombang-ambing begitu ya di kawasan pesisir, maksud kami di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang memang kondisinya
tidak jauh, kurang lebih sekitar kurang lebih 10 menit dari lokasi bibir pantai tadi tempat kami melaporkan. Dan memang kalau kita lihat begitu ya, Arista dan juga pemirsa, bambunya sendiri ini memang berukuran kurang lebih 3 sampai 5 cm untuk diameternya. Namun untuk ketinggiannya sendiri kami juga belum mengetahui secara pasti, karena memang untuk kedalamannya sendiri pun kami juga belum bisa menginformasikan kepada Anda, karena memang kedalamannya ini cukup beragam. Dan memang kalau Arista dan pemirsa lihat bahwa memang untuk pagar lautnya ini tidak hanya membentang di satu titik saja melalui satu titik ke titik lainnya, namun ini justru lebih kepada membentuk sebuah peta ataupun juga membentuk sebuah yang kami juga belum mengetahui secara pasti. Yang kami pada awalnya memikir bahwa untuk pagar lautnya sendiri ini memang hanya berupa pagar pembatas yang memang membatasi antara satu pantai atau juga satu lautan dengan lautan lainnya. Namun justru ini membentuk sebuah lokasi begitu. Dan memang kalau kita lihat Arista dan juga pemirsa, ini sepanjang mata kami membantang justru pagar bambu yang berada di lautan ini sangat banyak sekali, yang jumlahnya ini juga mungkin bisa mencapai ribuan bambu yang dipasang begitu ya oleh oknum-oknum tersebut selama kurang lebih 5 bulan terakhir ini, yang tentunya ini sudah sangat merugikan dari masyarakat pesisir pantai di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Bahwa memang dari warga sendiri pun tidak jarang harus pulang dengan tangan hampa atau dengan tangan kosong, karena aktivitas dari proyek pembangunan ini dilakukan pada malam hari, yang tentunya ini memang dari masyarakat nelayan pun harus memutar jalurnya terlebih dahulu untuk bisa menuju ke lokasi tempat mereka biasa untuk nelayan begitu ya. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa selain merugikan dari nelayan, baik itu hasil tangkapnya menjadi berkurang atau tidak mendapatkan ikan sama sekali, masyarakat pun juga dibuat rugi, karena untuk bensinnya sendiri atau bahan bakarnya sendiri untuk menuju ke lokasi mereka biasanya untuk melakukan bernelayan begitu ya, mereka harus memutar jalur terlebih dahulu. Dan ini artinya memang masyarakat mengaku juga membutuhkan biaya operasional bahan bakar hingga 2 kali lipat, karena jika biasanya masyarakat ini menggunakan 5 liter bahan bakar jenis solar, oleh karena itu dengan adanya pagar bambu ini atau juga pagar laut ini yang membentang, masyarakat nelayan harus merogoh kocek lebih dalam hingga 2 kali lipat atau 10 liter minimal untuk bisa melaut begitu. Arista. Baik, Salam, saya melihat ini ada beberapa kapal nelayan yang kalau misalkan dari pemandangan saya ini hanya diisi oleh warga begitu. Tadi sempat Anda sampaikan sebenarnya dari petugas sendiri melarang warga turut berpartisipasi dalam hari pertama pembongkaran pagar laut ini. Tapi kalau misalkan saya lihat satu persatu pagar sudah mulai dirobohkan. Untuk limbah ataupun untuk sisa dari pagar lautnya itu sendiri nantinya apa akan dibiarkan atau nantinya akan dibawa kembali ke pinggir pantai, Salam? Ya, Arista dan juga pemirsa, ini belum dapat kami informasikan, namun yang jelas memang untuk limbah-limbah atau juga sampah yang ditimbulkan akibat dari proses pembongkaran ini, baik itu berupa bambu-bambunya, nantinya memang kalau secara informasi awal yang kami dapatkan bahwa nantinya memang untuk pagar bambunya ini akan dibawa ke bibir pantai, dan memang untuk diperuntukkan dan memang kalau untuk limbahnya sendiri nantinya akan dikumpulkan di bibir pantai begitu. Dan memang untuk diperuntukannya untuk apa selanjutnya kami belum bisa menginformasikan lebih lanjut. Nantinya kita akan sama-sama mencari tahu informasi lebih lanjut yang bisa kami informasikan kepada Anda, Arista dan juga pemirsa, bagaimana hasilnya nanti bambu-bambu yang memang yang sudah menjadi limbah ini akan diperuntukkan untuk siapa. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda, Arista dan juga pemirsa, bagaimana antusias dari masyarakat pesisir pantai
di Tanjung Pasir ini yang memang sangat antusias dengan memberikan semangat berupa tepuk tangan ataupun juga teriakan-teriakan begitu ya untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak TNI AL saat ini, yang memang mereka ini atas inisiatif sendiri untuk bisa mengikuti kami begitu, meskipun memang sudah dari awal sudah diingatkan begitu kepada masyarakat agar tidak perlu ikut untuk mengikuti proses pembongkaran ini. Namun memang masyarakat ini sangat tertarik sekali dengan upaya dan juga yang dilakukan oleh pihak TNI AL saat ini. Dan memang rencananya memang untuk kolaborasi lebih lanjut untuk proses pembongkaran nantinya akan melibatkan warga maupun juga dari sejumlah aktivis yang direncanakan akan menghasilkan upaya yang maksimal untuk bisa mempercepat proses pembongkaran yang dilakukan ini. Dan terlihat di layar kaca, Arlisa dan juga pemirsa, tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak pun turut antusias memberikan dukungan begitu kepada TNI AL untuk melakukan pembongkaran di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang saat ini seperti yang kita ketahui secara bersama, bahwa untuk proses pembongkaran saat ini hingga saat ini pun masih berlangsung, karena memang untuk target awalnya yang tadi sempat disampaikan oleh Danlantamal 3 Brigjen TNI Marinir Hari Indarto tadi juga menyebut bahwa untuk saat ini progresnya diharapkan dalam hari ini bisa membongkar sepanjang kurang lebih 2 km. Dan tentunya kita sama-sama berharap agar selama proses pembongkaran ini tidak ada kendala apapun atau juga obstacle atau rintangan yang dihadapi untuk melakukan proses pembongkaran ini tidak terlalu berbahaya dan juga memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak manapun. Dan memang saat ini pun kalau terlihat di layar kaca saat ini, Arlista dan juga pemirsa, bahwa saat ini dari Lantamal 3 saat ini juga memang sedang melakukan pengikatan terhadap bambu yang nantinya dikaitkan begitu untuk dilakukan penarikan dengan menggunakan kapal nelayan yang memang sudah berkolaborasi begitu ya untuk bisa melakukan pembongkaran terhadap pagar laut yang sangat-sangat tentunya ini merugikan masyarakat pesisir pantai di kawasan Tanjung Pasir ini. Arista. Begitu dan tidak mengganggu aktivitas petugas untuk membongkar pagar. Kalau misalkan kita lihat dengan target 2 km dan baru dimulai pada pukul 8.30 tadi, untuk target selesai sendiri 2 km untuk hari ini sampai jam berapa? Salam. Ya, Arisa dan juga pemirsa, kami juga belum mengetahui secara pasti kapan rencananya kegiatan atau target upaya 2 km pembongkaran ini akan selesai dilakukan. Karena mengingat kalau dari pantauan kami di lapangan saat ini jumlah kapal layaknya seperti yang kami tunggangi atau terlihat di layar kaca saat ini sudah mencapai belasan kalau tadi kami tidak salah hitung ya. Dan memang tidak hanya kapal-kapal besar yang seperti kami tunggangi, namun juga ada berupa kapal-kapal kecil yang turut membantu untuk melakukan pengaitan terhadap bambu-bambu dan nantinya akan segera ditarik seperti yang terlihat di layar kaca, Arlista dan juga pemirsa. Saat ini kami memberikan gambar eksklusif kepada Anda, Arlista dan juga pemirsa, bagaimana proses pembongkaran ini dilakukan, dan ini sangat disambut baik dan juga antusias dari masyarakat pun ini juga sangat gembira sekali dengan adanya proses pembongkaran seperti yang dilakukan oleh pihak TNI AL saat ini. Arlista. Satu bambu itu cukup sulit. Salam, apakah ada strategi lain jika memang untuk menarik ataupun merobohkan pagar laut ini terkendala dengan mungkin sulitnya ataupun dalamnya bambu yang ditancapkan? Salam, ada strategi lainkah untuk membongkar pagar laut ini? Ya, betul sekali Arlista dan juga pemirsa, bahwa memang untuk penanaman bambu sendiri ini juga belum kita ketahui secara bersama berapa kedalaman dari titik
airnya ini sendiri ataupun juga obstacle yang memang mungkin saja bambu-bambu tersebut ini dikaitkan di bagian bawah atau juga di dasar lautnya sendiri. Kami juga belum mengetahui secara pasti karena memang untuk upaya yang saat ini dilakukan atau juga tengah dilakukan oleh pihak TNI AL adalah dengan menarik kaitan-kaitan dari bambu tersebut untuk bisa merobohkan secara bersama-sama. Namun memang upaya yang dilakukan ini cukup berhasil dan nyatanya ini memang harus membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan saat ini sejumlah kapal-kapal yang memang kami juga belum mendapatkan informasi apakah mereka ke sini atas dasar perintah dari pihak TNI AL ataupun juga atas dasar inisiatif dari warga sendiri untuk menyaksikan atau turut membantu upaya dari proses pembongkaran kapal ini. Namun memang upaya yang dilakukan saat ini dengan menarik bambu dengan kait-kait bambu tersebut berhasil dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan sepanjang kurang lebih 2 km. Namun memang melihat bagaimana situasi dan kondisi di lapangan, apakah nantinya memang kalau terlihat upaya kesulitan dari pihak TNI AL untuk melakukan pembongkaran di sejumlah titik misalnya akan dilakukan skema pembongkaran lainnya. Namun memang untuk saat ini proses pembongkaran dengan mengaitkan bambu tersebut dan juga penarikan terhadap pembongkaran bambu ini cukup berhasil dilakukan dan juga sangat baik disambut oleh masyarakat pesisir nelayan ini. Arista. Salam, sepertinya imbauan dari petugas agar warga tidak mengganggu jalannya pembongkaran pagar laut ini tidak diindahkan. Saya melihat tadi ada beberapa warga yang langsung menceburkan diri ke laut membantu para petugas menarik bambu begitu secara manual. Apakah untuk keselamatan mereka ini terjamin? Salam, karena saya melihat khawatir seperti itu kalau pada saat petugas menarik bambu, para warga ini justru tertimpa dengan bambu yang dirobohkan. Salam. Duduk aja kalau bisa duduk aja tuh Bang. Ya, Arista, baru saja kami mengalami guncangan yang cukup hebat ya, terombang-ambing di tempat kami melaporkan saat ini sehingga kami tidak mendengar secara jelas apa yang tadi Arista sampaikan karena memang situasinya saat ini cukup terombang-ambing kami. Arista, mohon diinformasikan apa pertanyaannya tadi Arista. Baik, Salam, ini sepertinya warga tidak mengindahkan saran petugas untuk tidak turut serta untuk membongkar pagar laut. Tapi saya melihat tadi ada beberapa warga yang langsung menceburkan diri ke laut dan bisa dikatakan ini berusaha untuk mencabut bambu, begitu untuk membantu para petugas. Yang saya khawatirkan adalah untuk keselamatan dari warga ini pada saat bambu ditarik, apakah mereka ini tidak tertimpa dengan bambu yang sudah dirobohkan oleh petugas. Salam. Ya, Arisa dan juga pemirsa, betul sekali bahwa memang sejumlah warga ini menceburkan diri ke laut untuk bisa mengaitkan sejumlah tali begitu ya ke bagian bambu tersebut untuk nantinya akan segera ditarik dengan menggunakan kapal yang lebih besar. Namun memang untuk keselamatan dari warga sendiri ini memang sudah menjadi prioritas utama tentunya bagi pihak TNI AL, keselamatan warga sendiri. Namun memang untuk pengaitannya sendiri nantinya ketika dilakukan penarikan bambu dengan menggunakan kapal, nantinya warga diminta untuk menjauh terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dari warga yang turut memang ternyata ini dapat kami informasikan juga bahwa warga di sini juga memang banyak sekali tentunya sejumlah warga yang menceburkan diri ke laut untuk turut melakukan pengaitan tersebut yang diharapkan ini upaya yang dilakukan oleh kolaborasi antara warga dan juga TNI AL ini bisa terjalin secara maksimal untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang kurang lebih 30,16 km ini. Arista. Salam, tadi sesuai dengan keterangan Anda untuk target hari ini adalah 2 km dan dengan panjang pagar laut 30,16 km ini kurang lebih akan membutuhkan waktu 2 minggu. Apakah untuk keesokan harinya ini petugas akan melibatkan banyak warga untuk membantu mereka membongkar pagar laut? Salam. Salam, Anda masih terhubung dengan kami di studio. Salam.
Baik pemirsa, sepertinya ada terkendala teknis hubungan komunikasi kami dengan Salam Rahmat di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Kami akan mencoba menghubungi Salam kembali. Dan pemirsa, ini adalah visual terkini saat ini eksklusif, yaitu adalah pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, di mana sejumlah kapal yang ditumpangi oleh petugas dari Dantamal 3 Jakarta dan juga sejumlah warga yang antusiasnya cukup tinggi untuk membantu para petugas membongkar pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah perairan laut di Tangerang, pemirsa. Dan saya review sejenak, pemirsa, untuk pagar laut ini sendiri sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh warga pada bulan Juli 2024 tahun lalu. Namun pada saat itu laporan warga tidak diindahkan, yang tadinya panjang pagar hanya 2 km, lambat laut hingga beberapa minggu terakhir viral di media sosial, dan pagar laut yang tadinya hanya 2 km semakin panjang hingga 30,16 km. Dengan viralnya video yang meresahkan para nelayan. Bagaimana tidak pemirsa, dengan pagar laut yang terdiri dari bambu setinggi 6 meter ini setidaknya mengganggu ekosistem yang ada di laut. Sehingga para nelayan juga tidak bisa mencari ikan dengan jarak yang bisa dikatakan dekat, namun mereka harus memutari pagar laut ini sendiri. Yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan kami Salam pada saat memantau di kondisi di lapangan, para nelayan ini harus mengocek dana yang jauh lebih besar untuk mencari ikan di laut, yang tadinya dalam keseharian mereka hanya membutuhkan waktu 5 liter jenis solar. Namun dengan adanya pagar laut, mereka harus memutar dan membutuhkan waktu 10 liter untuk mencari ikan dalam satu hari. Alhasil, tangkapan ikan dari para nelayan pun semakin sedikit dan harga ikan melambung. Hingga saat ini, prioritas dari para petugas yaitu adalah membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km. Tentunya banyak personil yang harus dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut. Dan hari ini dari Dantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Hari Indarto menegaskan target untuk pembongkaran 2 km, di mana jika kita rinci dari pagar laut sepanjang 30 km ini, setidaknya petugas membutuhkan waktu 15 hari paling lama untuk membongkar seluruh pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km ini, pemirsa. Namun warga sepertinya sudah tidak sabar ingin melihat laut yang biasanya mereka lalui ini bersih dari pagar. Mereka pun turut serta membantu para petugas, dan juga petugas pun dengan tangan terbuka nantinya akan melibatkan tak hanya warga, ada juga aktivis yang nantinya akan diikut sertakan pembongkaran pagar laut yang terdiri dari bambu sepanjang 30,16 km ini, pemirsa. Kondisi cuaca hari ini seperti yang Anda saksikan cukup berawan, di mana tadi pagi sempat hujan di lokasi Tangerang, Banten, pemirsa, yang mengakibatkan untuk proses pembongkaran yang awalnya dijadwalkan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat harus mundur pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih mundurnya 1 jam, pemirsa. Ini pun dalam kondisi yang amat sangat gelap dan berawan, namun dari petugas memastikan kondisi cuaca hari ini dalam kondisi yang aman, sehingga baik petugas ataupun teman-teman media dan warga bisa langsung ke titik pagar laut yang akan dibongkar. Namun demikian, cuaca dan juga air pasang di laut ini sempat mengganggu keberadaan ataupun teman-teman media pada saat meliput
pembongkaran pagar laut, pemirsa, kapal yang ditumpangi oleh rekan kami sempat terombang-ambing. Namun dapat dipastikan pemirsa, untuk satu kapal ini terdiri dari 20 sampai 25 orang, di mana tiap kapal itu dikawal 5 hingga 7 petugas dari TNI Angkatan Laut, pemirsa. Metode pembongkaran pagar laut ini sendiri cukup sederhana, yaitu dengan mengaitkan tali di bambu-bambu yang sudah berdiri sejak kurang lebih 5 hingga 6 bulan lalu. Lalu tali ini ditarik oleh kapal nelayan sehingga bambu roboh, begitu, simpul-simpul bambu roboh, dan rencananya limbah bambu yang sudah dirobohkan oleh petugas maupun oleh nelayan ataupun oleh warga akan dibawa ke bibir pantai. Sejatinya memang untuk bambu-bambu ini sendiri diperuntukkan dengan alasan yang memasang, begitu pemirsa, mereka beralasan untuk menjaga abrasi agar pantai mereka ini tidak terkena abrasi dari ombak laut. Namun nyatanya dengan pemasangan pagar bambu ini justru merusak ekosistem laut dan juga merugikan nelayan. Pagar laut sepanjang 30,16 km ini berdiri dan membentangi ataupun melewati 16 desa yang ada di Tangerang, Banten. Di mana dari 16 desa ini terdapat kurang lebih 3.300 nelayan, pemirsa. Dari lebih dari 3.000 nelayan dari 16 desa ini, pemirsa, mereka mulai kesulitan mencari ikan. Mereka mulai merogoh kocek lebih dalam, di mana dalam waktu 1 hari seharusnya mereka hanya bisa mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar jenis solar 5 liter untuk menangkap ikan. Kini harus lebih banyak mereka keluarkan, yaitu 10 liter dalam sekali berlayar ataupun sekali dalam proses penangkapan ikan. Rusaknya ekosistem laut di kawasan ini, pemirsa, mengakibatkan ikan juga semakin sedikit. Alhasil para nelayan pun harus menuju ke tengah laut untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Dan itu juga tentunya yang mengakibatkan mereka harus mengeluarkan uang lebih lagi untuk membeli bahan bakar mereka. Ikan-ikan yang ditangkap pun semakin sedikit dan sudah mulai langka, pemirsa, karena harga ikan di lokasi Tangerang, Banten juga sudah mulai melambung tinggi karena minimnya pasokan ikan, dikarenakan para nelayan juga kesulitan. Viralnya pagar laut sepanjang 30,16 km ini, pemirsa, menyita perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Beberapa hari lalu Presiden Prabowo Subianto ini langsung menginstruksikan bahwa petugas harus membantu warga membongkar pagar laut yang meresahkan warga, meresahkan nelayan. Kami mencoba untuk menghubungi rekan kami, Salam. Baik, kami masih terkendala komunikasi. TV1 bukan di sini, Pak. Nggak ada TV1 di sini. Kompas MNC. Bentar, Pak. Ah, siap. Lama kata apa, Bang? Mantap. Halo, Bang Adia. Siap, ya. Oke, Bang. Pak, panggil TV1. Kita pindah kapal apa gimana, Bang? Agak lain yang ada. Baik pemirsa, untuk proses pembongkaran pagar laut masih terus dilaksanakan dan saya akan mencoba menghubungi rekan kami, Salam Rahmat.
Selamat pagi, Salam. Anda sudah terhubung dengan kami kembali, Salam. Salam. Ya, Arlista, saat ini kami sudah terhubung kembali dengan Arlista dan juga pemirsa. Baik, Salam, bisa diceritakan untuk laporan pandangan mata saat ini seperti apa situasinya di sana? Ya, Arlista, hingga saat ini proses pembongkaran terhadap pagar laut yang membentang sepanjang kurang lebih 30,16 km saat ini masih berlangsung, dan sejumlah kapal lainnya pun juga sudah mulai mendekati ke area pagar laut tersebut untuk nantinya akan dilakukan pembongkaran begitu. Dan saat ini kurang lebih sudah belasan ya, atau juga sudah puluhan, di atas 20 kapal yang turut melakukan proses pembongkaran pagar laut ini yang membentang begitu ya di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang. Dan saat ini seperti yang pemirsa dan juga Arisa dan juga pemirsa saksikan, karena memang hingga saat ini proses pembongkaran ini masih terus dilakukan hingga nantinya memang kalau informasi yang kami dapatkan bahwa targetnya nanti akan dilakukan sepanjang kurang lebih 2 km untuk proses pembongkaran yang akan nantinya dilakukan secara bertahap begitu. Arlista. Baik, Salam. Kalau misalkan untuk kondisi cuaca, saya melihat ini sepertinya sudah mulai terang. Apakah Anda juga melihatnya sama seperti saya? Karena tadi pagi Anda sempat menyampaikan kondisi cuaca ini cukup mengganggu proses pembongkaran pagar. Ya, betul sekali Arlista dan juga pemirsa, bahwa saat ini cuaca di lokasi tempat kami melaporkan saat ini kondisinya cukup cerah. Berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat dilanda hujan ringan, yang memang sempat sedikit ada kendala untuk melakukan menuju ke bagian TKP seperti tempat kami melaporkan saat ini, karena memang mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya adalah ketinggian ombak maupun juga kondisi arus laut yang memang saat ini kondisinya sedang pantai, yang untuk airnya sendiri pun ini saat ini sedang tinggi, karena memang seperti yang terlihat di layar kaca, kurang lebih kalau untuk bambu yang timbul begitu ya, ini kurang lebih hanya mencapai 1 meter saja. Namun kita juga belum mengetahui berapa kedalaman dari bambu-bambu tersebut yang memang ditanam di bagian tengah laut di sini, yang memang kami juga belum mengetahui diperuntukkan untuk apa penanaman dari pagar laut ini, apakah untuk segelintir pihak ataupun juga untuk keperluan lainnya, kami juga belum bisa menginformasikan lebih lanjut. Namun yang jelas ini tentu sudah sangat merugikan nelayan yang tinggal di masyarakat pesisir Tanjung Pasir ini. Arista. Proses pembongkaran masih berlangsung, dan kira-kira mungkin untuk pembongkaran sendiri nanti apakah berlangsung sampai sore hari, Salam? Ya, kami juga belum bisa menginformasikan lebih lanjut kepada Anda, Arisa dan juga pemirsa, pada pukul berapa rencananya kegiatan pembongkaran ini akan selesai dilakukan. Namun memang apakah nantinya proses pembongkaran ini lebih cepat atau lebih lama dilakukan tergantung dari jumlah personel yang dikerahkan dan juga dari masyarakat yang ternyata ini turut terlibat atau juga turut membantu dalam proses pembongkaran ini. Karena memang dari pihak TNI AL sendiri ini mengerahkan setidaknya ada sebanyak kurang lebih 600 personil untuk melakukan pembongkaran dari pagar laut ini. Karena kalau kita lihat secara seksama untuk masyarakat yang inisiatif sendiri ini juga tidak sedikit jumlahnya, yang artinya memang untuk proses pembongkaran diyakini mungkin akan lebih cepat diperkirakan dari dari waktu yang memang sudah ditentukan oleh pihak TNI AL sebelumnya. Arlisa. Bisa dikatakan cukup kosong ataupun lengang. Apakah nantinya untuk limbah pagar bambu ini akan dinaiki? Apakah akan diangkut oleh kapal ini dan dibawa ke bibir pantai atau seperti apa, Salam? Mabok laut gua. Ya, Arlisa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa untuk nantinya untuk limbah ini nantinya mungkin akan ditarik ke bibir pantai dengan menggunakan kapal yang ditunggangi oleh setiap
yang ada begitu ya untuk kapal-kapal yang memang disediakan untuk difasilitasi untuk turut terlibat dalam proses pembongkaran dari pagar laut yang membentang begitu ya di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang, Banten ini. Dan memang saat ini untuk kapal yang kami tunggangi saat ini memang diperuntukkan untuk awak media untuk bisa mengambil gambar atau juga visual terkini yang memang untuk lokasinya sendiri ini kami masih berputar-putar untuk menuju ke titik-titik lainnya yang memang akan melakukan pembongkaran begitu. Dan memang untuk seluruh kapal di sini maupun juga dari sejumlah dari pihak TNI AL maupun juga masyarakat pesisir pantai saat ini memang berinisiatif atau juga menceburkan diri ke laut untuk tadi mengaitkan tali dan juga nantinya akan segera ditarik dengan menggunakan kapal besar yang ditunggangi begitu untuk nantinya limbah-limbah tersebut akan dibawa ke tepi pantai agar ini tidak mencemari ekosistem dari laut yang di kawasan pantai Tanjung Pasir ini. Arista. Baik, berarti untuk limbah dari bambu ataupun dari pagar laut ini nantinya akan ditarik masing-masing kapal menuju ke tepi laut begitu. Lantas untuk prosesnya apakah masih sama, yaitu tetap mengaitkan bambu dengan tali dan menariknya, berarti tidak ada mekanisme ataupun strategi lain untuk pembongkaran pagar bambu ini ya? Salam. Betul sekali Arista dan juga pemirsa bahwa untuk mekanisme yang dilakukan oleh pihak TNI AL ini masih sama seperti awal yang tadi dilakukan, yakni dengan mengaitkan bambu tersebut ke tali dan nantinya akan segera dilakukan tarik dengan menggunakan kapal yang lebih besar. Dan memang kami juga belum mendapat informasi lebih lanjut apakah nantinya limbah-limbah ini akan dibuang begitu saja atau nantinya akan dimanfaatkan seperti daur ulang ataupun seperti apa. Kami juga belum bisa menginformasikan kepada Anda lebih lanjut, tapi nanti mungkin kita akan coba untuk mengklarifikasi begitu ya dengan sejumlah pihak terkait yang memang untuk berkenan ataupun juga mungkin dari masyarakat yang sudah memiliki kewenangan begitu untuk mau diperuntukkan untuk apa bambu limbah-limbah bambu yang sudah tidak terpakai ini. Arista. Saya melihat di sekitar pagar bambu itu ada jaring hitam, itu awalnya difungsikan sebagai apa, Salam? Ya, Arisa dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kami juga melihat adanya jaring hitam yang membentang di bagian bawah begitu ya di laut ataupun juga di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Namun kami juga tentu belum bisa menginformasikan lebih lanjut juga untuk apa atau juga diperuntukkan seperti apa fungsi dari jaring hitam ini. Apakah untuk mencegah adanya ikan yang masuk ke lokasi lainnya atau justru ada tujuan lainnya begitu, kami juga belum mengetahui lebih pasti. Arista. Ada beberapa titik jaring hitam ini memang ada di sekitar pagar laut begitu, namun untuk peruntukannya masih belum diketahui. Tapi kalau misalkan tadi Anda sempat berbincang dengan warga ataupun nelayan di sekitar Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, sebenarnya tepatnya sejak kapan mereka mulai mengetahui adanya pagar laut ini berdiri? Salam. Bye. Ya, Arista dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa memang bahwa dari masyarakat sendiri ini sudah mengetahui adanya pagar laut ini sekitar 5-6 bulan yang lalu. Namun memang untuk awalnya sendiri ini bahwa proses pembangunannya atau masyarakat yang sempat ketahui adalah sepanjang kurang lebih 2 km. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini panjangnya bahkan sudah mencapai 30 km. Arlista. Baik, kurang lebih 5-6 bulan lalu ini sebenarnya warga sudah mengetahui adanya pagar laut begitu ya di lokasi mereka. Salam, kita kembali melihat ya untuk jumlah personil TNI Angkatan Laut begitu 600 personil. Kalau misalkan dari
pemandangan Anda, sudut pandang Anda, apakah 600 personil ini akan memenuhi target 2 km membongkar pagar laut di sana? Salam. Baik pemirsa, kami ada kendala komunikasi dengan rekan Salam dan tadi sempat No, ini nggak break no, nggak break. Baik pemirsa, untuk situasi terkini pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten masih berlangsung, di mana dari TNI Angkatan Laut ini masih berusaha untuk memenuhi target, yaitu 2 km pagar laut dibongkar untuk hari ini. Pemirsa, usai jeda kami masih akan terus memantau perkembangan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Tetaplah bersama iNews.